Apa sih pengeluaran dan pemasukan itu, Kak? Apa sih itu sebenarnya keuangan? Karena setahu saya keuangan tuh yang berbau tentang uang, lalu spreadsheet. Bagaimana cara menghasilkan uang, menggunakannya, menabungnya, lalu untuk melindunginya dan mengembangkannya. Darurat itu dipakai buat flash sale nih, Kak. Gimana? Utang juga nggak selalu buruk ya teman-teman, tapi utang itu yang harus produktif. Tahu cara-cara untuk mengatur keuangan yang baik itu gimana? Halo semuanya, selamat datang di podcast Cuanki, Cuan Kita, di mana podcast ini tuh akan mengajarkan atau bercerita banyak hal tentang uang nih, Kak. Nah, di episode perdana ini saya Dwi akan ditemani oleh kakak-kakak cantik nih, yang katanya sih dia jago banget mengatur keuangan nih, Kak. Boleh dong, Kak, kenalan? Wah, katanya uang tuh kayaknya ya. Tapi semoga beneran bisa bantu teman-teman yang nonton podcast Cuanki ini untuk belajar bareng-bareng mengenai keuangan itu apa sih gitu ya. Sebelumnya kenalan dulu. Perkenalkan, saya Aisyah yang akan menemani podcast episode perdana ini. Nah, oke. Udah kenal kan ya, ini kakak-kakak cantik ini namanya Kak Aisyah. Nah, di podcast kali ini kita tuh akan menjelaskan, kita akan bertanya dan bercerita apa itu keuangan dan apa sih pengeluaran dan pemasukan itu, Kak. Nah, di episode kali ini pun juga kita akan melihat dari sisi sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, dan juga sebagai teman-teman yang mau menikah dan bahkan yang sudah menikah di tahun-tahun awal pernikahan. Nah, iya, kan kebutuhan tiap orang tuh beda-beda ya. Jadi cara mengelola keuangannya juga beda, tergantung usia atau kebutuhan keuangannya sendiri-sendiri. Nah, Kak Aisyah, boleh nggak sih Kak bantu saya untuk menceritakan apa sih itu sebenarnya keuangan? Karena setahu saya keuangan tuh yang berbau tentang uang, lalu spreadsheet dan lain sebagainya deh, Kak. Nah, itu salah satu miskonsepsi ya teman-teman. Keuangan tuh sebenarnya simple. Itu keuangan tuh gimana cara kita ngatur keuangan tentang pemasukan dan pengeluaran kita, agar keuangan kita tuh lebih aman untuk sekarang dan di masa yang akan datang gitu. Oh, berarti keuangan itu adalah bagaimana cara kita mengatur uang ya, Kak, biar dari awal bulan sampai tanggal tua itu tidak ada tuh yang namanya dompet kering gitu ya, Kak ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, tapi sebenarnya lebih dari itu. Keuangan tuh tentang kita bagaimana cara menghasilkan uang, menggunakannya, menabungnya, lalu untuk melindunginya dan mengembangkannya seperti investasi gitu ya teman-teman. Oh, banyak ya, karena setahu saya tuh keuangan tuh ya cuman duit masuk, duit keluar, dan sisanya nggak tahu nih kemana nih, Kak. Nah, itu juga bisa buat nyadarin temen-temen nih, kemana sih uang kita tuh keluar gitu ya, biar ke berantakan untuk keuangannya. Nah, Kak, tadi kan Kakak tuh ngomongin tentang pemasukan dan pengeluaran ya. Nah, kalau pemasukan sendiri tuh gimana sih, Kak? Karena kalau udah ngomongin pemasukan tuh yang tertanam di otak saya itu adalah kayak gaji gitu. Nah, itu kan buat teman-teman yang sudah bekerja ya. Nah, bagaimana kalau buat teman-teman yang masih pelajar, masih mahasiswa dan belum bekerja gitu? Nah, jadi kita bisa bedain nih tiap usia dan tahap hidupnya masing-masing. Yang pertama kita bisa bedain dari mahasiswa contohnya. Yang pertama, mahasiswa kan pemasukannya dari uang saku nih. Kalau kayak gitu beasiswa atau kerja part time kan biasanya teman-teman ada yang kerja part time. Nah, kalau pengeluarannya apa? Untuk makan, transport, atau kalau cewek-cewek nih biasanya kan belanja online gitu. Nah, itu mulai belajar
untuk mencatat pengeluarannya masing-masing agar pengeluarannya nih bisa tahu untuk dikeluarkan ke mana aja, dan bisa juga untuk 20% atau 30%-nya untuk menabung atau dana darurat kita masing-masing ya. Oh berarti nih Kak, dari usia mahasiswa nih, itu kita harus juga udah mengenal yang namanya dana darurat ya Kak. Iya, kita harus mulai biasain dulu ya. Nanti kita bahas nih dana darurat selanjutnya, tapi yang tadi kan mahasiswa. Nah, sekarang kalau misalkan udah kerja nih, biasanya kan udah ada sumber utamanya, Iya, betul. pemasukannya. Nah, mulai untuk menganggarkan bulanan. Nah, ada istilah 50-30-20 rules nih. Nah, kalau 50% tuh biasanya untuk kebutuhan pokok seperti makan, transport, sewa kos contohnya. Nah, kalau 30% itu bisa buat keinginan kita seperti buat nongkrong atau belanja online yang gak terlalu penting tadi. Lalu untuk 20%-nya bisa buat menabung atau investasi. Karena Kak, kalau misalkan buat teman-teman yang gajinya pas-pasan tuh gimana tuh Kak? Sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Yang penting itu bukan nominalnya, tapi gimana cara kita ngatur keuangannya itu. Nah, mulai dari kalau udah nikah tuh kan biasanya keuangan sudah bukan kita doang, tapi untuk bersama kan ya. Kita jadi memiliki keuangan untuk bersama, untuk membuka rekening bersama, mengelola keuangan bersama, gitu kan. Berarti ini tuh ribet ya Kak, karena punya banyak tahapan ya Kak. Nah, makanya penting untuk membicarakan finansial ini antar pasangan. Nah, kalau udah punya anak nih, kan kebutuhannya udah beda lagi. Iya, betul. Nah, biasanya udah ada kebutuhan untuk sekolah, kesehatan, atau mungkin untuk perencanaan kuliah anaknya. Nah, di sini asuransi atau investasi pendidikan itu udah mulai agak penting ya di sini tuh. Berarti nih Kak, dari yang saya tangkap nih ya Kak, bahwa keuangan itu tiap umur, tiap fase tuh punya yang namanya rumus atau formulanya masing-masing ya Kak ya. Iya, kalau udah tiap umur tuh udah beda resiko dan finansialnya mereka. Nah nih Kak, tadi kan Kakak sempat menyebutkan kayak tadi ada dana darurat, asuransi, terus bahkan investasi. Itu apa sih Kak? Boleh nggak sih Kak dijelasin ke teman-teman gitu? Nah, kita bahas pakai bahasa simpel aja ya, biar Ya. mereka juga lebih paham Iya, ya. betul. Nah, kalau dana darurat itu tabungan kita untuk kebutuhan yang tidak terduga seperti sakit atau kecelakaan. Nah, dana darurat ini bisa dibutuhkan kapan saja. Nah, dana darurat ini biasanya 6 kali kebutuhan untuk yang single, sedangkan 9 kali kebutuhan untuk yang udah menikah, dan 12 kali kebutuhan yang udah punya anak. Nah Kak, berarti kalau misalkan dana darurat itu dipakai buat flash sale nih Kak, gimana? Aduh, gimana ya? Kalau flash sale kan ini namanya kebutuhan darurat ya, bukan diskon dadakan. Nah, ini sudah dijelasin tadi dana darurat. Selanjutnya nih asuransi. Kalau asuransi itu tentang lindungin gimana keuangan kita. Nah, asuransi ini ada risiko kayak sakit atau kecelakaan. Nah, keuangan kamu tuh biar gak jebol gitu loh. Jadi lebih aman gitu karena dilindungi oleh asuransi tadi. Nah, kalau investasi itu cara kita buat ngembangin uang kita, bisa lewat reksadana, saham, lalu emas, obligasi, dan properti. Tapi ingat ya, semua investasi itu ada risikonya. Jadi disesuaikan dulu investasi ini tuh buat apa, untuk kebutuhan kalian juga masing-masing dilihat dulu, disesuaikan. Nah Kak, berarti kalau misalkan nabung itu apakah sama dengan investasi? Beda ya teman-teman. Kalau nabung itu kita menyimpan uang, tapi uangnya kan diem gitu ya. Kalau investasi itu kita ngembangin uang, jadi uang kita itu bisa bertambah gitu. Nah, untuk utang juga nggak selalu buruk ya teman-teman, tapi utang itu yang harus produktif, seperti untuk usaha atau pendidikan. Kalau buat gaya hidup kayak Shopee Pay Later biasanya kan anak muda sekarang tuh itu agak bahaya ya.
Oh berarti utang tadi ya kak, utang itu ada tuh utang yang namanya KPR rumah. Berarti itu termasuk utang yang baik ya kak. Berarti kalau misalkan teman-teman beli skincare pakai pay later itu apakah baik juga kak? Karena kalau utang tuh buat ningkatin nilai diri kita dan aset kita gitu, bukan buat gaya-gayaan seperti Shopee Pay Later gitu ya. Nah kak, ada nggak sih tips atau cara-cara untuk mengatur keuangan yang baik itu gimana? Ada sih, kalau mahasiswa kan itu untuk biasain diri buat nabung dan investasi kecil-kecilan. Nah, kalau yang udah fresh graduate nih, gunakan rumus yang 50, 30, 20 rules tadi yang udah aku jelasin. Nah, terus kalau yang udah menikah buat keuangan bersama dan dana darurat, kan udah penting tuh dana darurat. Untuk yang udah jadi orang tua, jadi itu bisa lebih fokus untuk asuransi dan rencana masa depan anaknya. Oh berarti cara mengatur uang tuh beda-beda ya kak. Terus juga perlu sikap disiplin dan niat yang besar buat mulai ya kak. Iya, jadi kita bisa mulai kecil-kecilan dulu karena jangan nunggu uangnya banyak dulu baru ngatur keuangan ya, karena ngatur keuangan tuh sebenarnya penting banget untuk bikin duit kamu tuh bisa bertahan gitu untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang juga. Nah kak, tadi kan kita sudah ngomongin banyak hal nih ya kak, mulai dari apa itu keuangan, bagaimana itu cara mengatur pemasukan dan pengeluaran. Nah ternyata yang saya tangkap tuh ternyata tiap umur, tiap mahasiswa, tiap teman-teman yang sudah mau berkeluarga itu ternyata punya tantangan tersendiri ya kak. Iya, jadi keuangan tuh bukan tentang kita seberapa banyak uang kita, tapi keuangan tuh tentang gimana cara kita untuk mengatur dan menyiapkan dana darurat untuk kebutuhan kita. Nah nih kak tadi kakak sempat bilang dana darurat, terus asuransi, boleh nggak sih kak jelasin yang lebih dalam lagi gitu? Nah, itu topik yang akan kita bahas di episode selanjutnya ya teman-teman. Oke. Itu dana darurat itu gimana caranya, lalu untuk asuransi itu gimana yang baik dan tepat untuk keuangan agar tetap aman meskipun lagi nggak beruntung gitu. Oh berarti baik saya dan teman-teman nih harus nonton ya di episode selanjutnya nih karena sudah mulai masuk ke intinya ya kak, dan icon-icon baru di keuangan gitu ya kak ya. Ya untuk teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Ya kita tunggu cerita teman-teman dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang keuangan ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dwi dan Saya Aisyah. kami berdua pamit undur diri. Terima kasih.